Selamat datang di video kami yang akan membahas sesuatu yang sangat penting, hal-hal yang membuang energi Anda. Apakah Anda pernah merasa bahwa energi Anda terkuras habis setiap harinya, tanpa memberi Anda banyak hal yang bermanfaat? Anda tidak sendiri. Dalam dunia yang terus bergerak cepat ini, kita sering terjebak dalam kebiasaan dan aktivitas yang sebenarnya memboroskan energi kita. Dalam video ini, kami akan membantu Anda mengidentifikasi dan menghindari kebiasaan-kebiasaan tersebut, sehingga Anda dapat memiliki energi lebih banyak untuk hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup Anda. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Saya harap Anda mendapatkan manfaat besar darinya. Jangan lupa untuk melakukan 3 hal penting di sini: subscribe, like, dan share. Tekan tombol subscribe untuk mendapatkan pembaruan terbaru dari saluran kami secara langsung. Jika Anda menikmati konten ini, berikan kami thumbs up dengan cara memberikan like, sehingga kami tahu bahwa Anda menyukainya. Terakhir, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya dengan teman-teman dan keluarga Anda. Semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari konten ini, semakin baik. Terima kasih banyak atas dukungan Anda. Jadi, mari bersama-sama menjelajahi cara-cara untuk menghindari hal-hal yang membuang energi Anda, sehingga Anda dapat mencapai lebih banyak hal dalam hidup Anda. Mari kita mulai. Pertama, orang negatif. Orang-orang negatif bisa menguras energi Anda dan memiliki dampak yang merugikan pada kesejahteraan emosional Anda. Interaksi terus-menerus dengan orang-orang seperti itu dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan kelelahan emosional. Oleh karena itu, penting untuk meminimalkan interaksi dengan individu yang terus-menerus menyebarkan hal-hal negatif dan sebaliknya, mencoba untuk mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menyemangati dan mendukung Anda. Berikut beberapa alasan mengapa ini penting. Orang-orang yang negatif cenderung membawa atmosfer yang berat dan membuat Anda merasa stres dan cemas. Meminimalkan interaksi dengan mereka membantu menjaga kesejahteraan emosional Anda. Lingkungan sosial Anda memiliki pengaruh besar pada cara Anda berpikir dan merasa. Saat Anda berada di sekitar orang-orang positif, Anda lebih cenderung merasa optimis dan termotivasi. Interaksi dengan orang-orang yang mendukung dan menyemangati Anda dapat memberikan dukungan emosional dan motivasi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup. Orang-orang yang positif seringkali lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan pertumbuhan pribadi. Mereka dapat menginspirasi Anda untuk mengembangkan diri dan mencapai tujuan Anda. Menciptakan lingkungan sosial yang seimbang, dengan lebih banyak orang positif daripada negatif, dapat membantu Anda menjalani kehidupan yang lebih harmonis dan bahagia. Meskipun tidak selalu mungkin sepenuhnya menghindari orang-orang negatif, Anda memiliki kendali atas tingkat interaksi dengan mereka. Penting untuk memprioritaskan kesejahteraan dan kebahagiaan Anda dengan meminimalkan interaksi dengan orang-orang yang terus-menerus menyebarkan kenegatifan dan mencari dukungan dari orang-orang yang mendukung Anda secara positif. Ini akan membantu Anda menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan penuh makna. Kedua, drama dan gosip. Terlibat dalam drama dan gosip memang bisa menguras energi emosional dan merugikan kesejahteraan Anda. Interaksi negatif semacam itu seringkali tidak memberikan manfaat positif apapun, malah bisa menimbulkan stres, ketidaknyamanan, dan bahkan kerusakan hubungan. Sebaliknya, penting untuk memprioritaskan percakapan dan hubungan yang bermakna yang dapat memberikan dampak positif pada kehidupan Anda. Berikut beberapa alasan mengapa penting untuk menghindari drama dan gosip. Drama dan gosip seringkali melibatkan situasi atau topik yang tidak relevan atau tidak perlu bagi kehidupan Anda. Menyita perhatian Anda pada hal-hal semacam ini bisa meningkatkan tingkat stres. Lebih baik berfokus pada hubungan yang bermakna dengan orang-orang yang mendukung dan memahami Anda. Interaksi positif seperti ini bisa membangkitkan semangat dan meningkatkan kualitas hidup Anda. Terlibat dalam drama dan gosip seringkali membuang waktu berharga yang bisa Anda manfaatkan untuk hal-hal yang lebih produktif atau bermanfaat. Drama dan gosip bisa berdampak buruk pada citra diri Anda dan menyebabkan perpecahan dalam hubungan Anda dengan orang lain. Ini bisa menyebabkan konflik yang tidak perlu.
Drama dan gosip bisa berdampak buruk pada citra diri Anda dan menyebabkan perpecahan dalam hubungan Anda dengan orang lain. Ketiga, penyesalan di masa lalu. Terus-menerus memikirkan penyesalan di masa lalu itu seperti memikul beban yang berat. Meskipun penting untuk belajar dari masa lalu, terus memikirkannya akan menghalangi Anda untuk sepenuhnya menerima masa kini dan masa depan. Terus-menerus memikirkan penyesalan masa lalu dapat menjadi beban emosional yang sangat berat, yang dapat menghambat perkembangan pribadi dan kebahagiaan Anda. Sementara belajar dari pengalaman masa lalu penting, terjebak dalam pemikiran negatif tentang kesalahan atau kegagalan yang sudah terjadi bisa mengganggu kemampuan Anda untuk hidup sepenuhnya dalam saat ini dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Berikut beberapa alasan mengapa penting untuk melepaskan penyesalan masa lalu. Terlalu fokus pada masa lalu dapat mengaburkan pengalaman dan kesempatan yang Anda miliki saat ini. Hidup di masa sekarang memungkinkan Anda merasakan kebahagiaan dan merencanakan tindakan yang dapat membentuk masa depan yang lebih baik. Alih-alih merasa menyesal, lihatlah pengalaman masa lalu sebagai pelajaran berharga. Kesalahan dan kegagalan adalah bagian normal dari kehidupan, dan mereka dapat membantu Anda tumbuh dan berkembang. Terus-menerus merenungkan penyesalan masa lalu dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Melepaskan beban tersebut dapat membantu Anda merasa lebih ringan dan lebih bahagia. Meskipun Anda tidak dapat mengubah masa lalu, Anda memiliki kendali atas tindakan dan keputusan Anda saat ini. Fokus pada perubahan yang dapat Anda lakukan sekarang untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Memberi diri sendiri pengampunan adalah langkah penting dalam melepaskan penyesalan. Anda adalah manusia dan memiliki keterbatasan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Jadi, sementara belajar dari masa lalu adalah penting, jangan biarkan penyesalan masa lalu menguasai hidup Anda. Cobalah untuk merangkul pengalaman Anda, melepaskan beban yang tidak perlu, dan fokus pada menciptakan masa depan yang lebih baik dan lebih bahagia. Ini akan membantu Anda hidup dengan lebih damai dan lebih bersemangat. Keempat, membahagiakan semua orang. Mencoba untuk membuat semua orang bahagia adalah tugas yang tidak mungkin dan melelahkan. Energi yang dihabiskan dalam upaya tersebut bisa lebih baik digunakan dengan bersikap jujur pada diri sendiri dan memberikan dampak positif pada orang-orang yang paling berarti dalam hidup Anda. Berikut beberapa alasan mengapa pendekatan ini lebih bijak. Menjaga kesejahteraan diri Anda adalah hal yang sangat penting. Bekerja terlalu keras untuk memenuhi harapan orang lain seringkali bisa merugikan kesejahteraan Anda sendiri. Jadi, bersikap jujur pada diri sendiri dan menetapkan batasan yang sehat adalah langkah yang bijak. Fokus pada hubungan yang paling berarti dalam hidup Anda dapat menghasilkan hubungan yang lebih kuat dan lebih bermakna. Memberikan dampak positif pada orang-orang yang Anda cintai akan menciptakan hubungan yang lebih seimbang dan mendukung. Menjadi jujur pada diri sendiri memungkinkan Anda untuk hidup dengan autentik. Anda tidak perlu menyembunyikan siapa Anda atau berperilaku sesuai dengan ekspektasi orang lain. Ini akan membantu Anda merasa lebih puas dengan kehidupan Anda. Mencoba memenuhi semua harapan orang lain bisa sangat melelahkan. Saat Anda memusatkan perhatian pada orang-orang yang benar-benar peduli dan mendukung Anda akan memiliki lebih banyak energi untuk hal-hal yang benar-benar penting. Memiliki pandangan diri yang positif dan merasa dihargai adalah kunci untuk kebahagiaan. Fokus pada memberikan dampak positif pada orang-orang yang benar-benar Anda pedulikan akan membantu Anda merasa dihargai dan membangun rasa harga diri yang kuat. Jadi, daripada mencoba membuat semua orang bahagia, lebih baik berfokus pada diri sendiri, bersikap jujur pada diri sendiri, dan memberikan dampak positif pada orang-orang yang paling berarti dalam hidup Anda. Ini adalah cara yang lebih seimbang dan memenuhi untuk hidup. Kelima, kekhawatiran yang tidak produktif. Mengkhawatirkan hal-hal di luar kendali Anda atau terlalu fokus pada masa depan yang tidak pasti adalah cara yang tidak produktif untuk menggunakan energi mental. Kekhawatiran semacam itu seringkali hanya menghasilkan stres tambahan dan tidak memberikan manfaat nyata. Untuk mengatasi kekhawatiran yang tidak produktif,
Penting untuk mengalihkan energi Anda ke dalam tindakan yang lebih konstruktif. Mengalihkan energi dari kekhawatiran yang tidak produktif ke dalam tindakan yang lebih konstruktif adalah langkah penting untuk mengatasi stres dan memelihara kesejahteraan mental Anda. Dengan praktik dan kesabaran, Anda dapat mengurangi kekhawatiran yang tidak perlu dan fokus pada hal-hal yang benar-benar dapat Anda kendalikan. Jika kekhawatiran yang tidak produktif Anda sangat mengganggu dan tidak dapat diatasi sendiri, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari seorang profesional kesehatan mental. Terapis atau konselor dapat memberikan strategi khusus dan dukungan yang dibutuhkan untuk mengatasi kekhawatiran yang kronis atau berat. Keenam, hubungan toksik. Hubungan toksik mengacu pada hubungan antar pribadi yang berbahaya, merugikan, dan merusak secara emosional bagi salah satu atau kedua pihak yang terlibat. Hubungan tersebut dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti hubungan romantis, persahabatan, dinamika keluarga, atau lingkungan profesional. Hubungan toksik dapat memiliki dampak yang serius pada kesehatan fisik, mental, dan emosional seseorang. Hubungan toksik seringkali menyebabkan stres kronis, kecemasan, dan depresi. Penderitaan emosional yang berkepanjangan dapat berdampak pada kesehatan mental seseorang. Hubungan toksik dapat berpotensi berlanjut ke kekerasan fisik yang lebih serius atau situasi yang sangat berbahaya. Beberapa orang mungkin mengalami ketergantungan emosional terhadap pasangan toksik mereka, sulit untuk memutuskan hubungan bahkan ketika mereka menyadari kerusakannya. Penting untuk menyadari bahwa hubungan toksik tidak sehat dan tidak perlu dijalani. Langkah pertama untuk memulihkan diri adalah menyadari masalah tersebut dan mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional. Mengakhiri hubungan toksik dan mencari bantuan psikologis adalah langkah penting dalam proses penyembuhan dan pemulihan. Ingatlah bahwa memprioritaskan kesehatan emosional dan kebahagiaan Anda adalah tindakan yang benar dan penting. Setiap orang berhak pada hubungan yang sehat, mendukung, dan positif, dan tidak perlu bertahan dalam hubungan yang merugikan diri sendiri. Dan itulah pembahasan kita tentang hal-hal yang membuang energi Anda. Semoga video ini telah memberikan wawasan dan inspirasi bagi Anda untuk mengelola energi Anda dengan lebih bijak. Penting untuk diingat bahwa hidup kita adalah hasil dari pilihan yang kita buat setiap hari. Dengan menyadari tindakan-tindakan kecil yang dapat memboroskan energi kita dapat mengambil langkah-langkah kecil menuju perubahan yang positif. Ingatlah untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan, waktu untuk diri sendiri, dan waktu bersama orang yang Anda cintai. Dengan begitu, Anda dapat mencapai lebih banyak hal, merasa lebih bahagia, dan memiliki energi yang berlimpah untuk menjalani hidup yang memuaskan. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Saya harap Anda menemukan konten ini bermanfaat dan menginspirasi. Jika Anda menikmati video ini dan ingin melihat lebih banyak konten sejenis, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami. Dengan berlangganan, Anda akan selalu mendapatkan pembaruan tentang video baru yang akan datang. Jika Anda punya pertanyaan atau komentar, jangan ragu untuk meninggalkannya di bagian komentar di bawah. Saya sangat menghargai interaksi Anda dan akan berusaha menjawab sebanyak mungkin. Juga, jika Anda memiliki teman, keluarga, atau rekan kerja yang mungkin tertarik dengan topik ini, jangan lupa untuk berbagi video ini dengan mereka. Semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari konten ini, semakin baik. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatian Anda. Saya berharap dapat berbicara dengan Anda lagi dalam video berikutnya. Sampai jumpa.